Di bab 2, kita akan membahas tentang kehidupan politik dan ekonomi pada masa demokrasi liberal. Sistem politik pemerintahan pada masa demokrasi liberal. Demokrasi liberal suatu periode dalam sejarah Indonesia yang terjadi antara tahun 1950 sampai 1959. Demokrasi liberal adalah suatu demokrasi yang menempatkan kedudukan badan legislatif lebih tinggi daripada badan eksekutif. Berlaku semenjak dikeluarkannya Maklumat Pemerintah Nomor 14 November tahun 1945 setelah Republik Indonesia Serikat atau RIS bubar pada Agustus 1950 dan Indonesia kembali menjadi negara kesatuan pada tahun tersebut. Pemerintah Indonesia masih melanjutkan model demokrasi parlementer yang liberal. Pelaksanaan demokrasi liberal sesuai dengan konstitusi yang berlaku saat itu, yakni Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Sistem demokrasi liberal dipilih oleh pemerintah Indonesia sebagai salah satu upaya untuk menarik simpati bangsa asing, terutama negara-negara pemenang Perang Dunia Kedua, agar mau mendukung perjuangan bangsa Indonesia selanjutnya. Adapun ciri-ciri sistem parlementer pada masa demokrasi liberal. Yang pertama, kabinet dipimpin oleh Perdana Menteri dan bertanggung jawab kepada parlemen atau DPR. Jadi pada masa demokrasi liberal, anggota parlemen bisa memilih Perdana Menteri dan menggulingkan Perdana Menteri. Ciri yang kedua, Presiden sebagai kepala negara, Perdana Menteri sebagai kepala pemerintah. Presiden hanya sebagai simbol karena yang menjalankan roda pemerintahan adalah Perdana Menteri. Ciri yang ketiga, Perdana Menteri diangkat oleh Presiden atas saran dari formatur yang dibentuk oleh Presiden dan melalui persetujuan mayoritas anggota parlemen atau DPR. Ciri yang keempat, lahirnya partai-partai politik karena sistem keanggotaan di parlemen menganut sistem multipartai. Sistem demokrasi liberal memberikan kebebasan berdirinya partai-partai politik. Selain itu, sistem ini menyebabkan adanya partai mayoritas atau koalisi dengan pendukung terbanyak dan partai minoritas atau oposisi. Partai-partai mayoritas menjadi pendukung utama kabinet dalam pemerintah. Jika kabinet mengalami kegagalan dalam menjalankan tugasnya, partai-partai baik oposisi maupun koalisi dapat memberikan mosi tidak percaya untuk membubarkan kabinet. Hal inilah yang menjadi sebab sering terjadinya pergantian kabinet pada masa demokrasi liberal. Dalam kurun waktu 9 tahun, terjadi 7 pergantian kabinet. Yang pertama ada Kabinet Natsir, kedua Kabinet Sukiman, ketiga Kabinet Wilopo, keempat Kabinet Ali Sastro Amijoyo, kelima Kabinet Burhanuddin Harahap, keenam Kabinet Ali Sastro Amijoyo, yang ketujuh Kabinet Juanda.